Wih, mantap. Mantap nih jawabannya Alfiana ya. Buat Alfiana kita kasih tepuk tangan huruf A. Siap ya? 1, 2, 3. Adelia, kamu lagi. Oke. Baik, terima kasih Alfiana. Ya, bener banget tadi contoh yang diberikan salah satunya pengemis ya, bukannya dia jadi pengemis kayak Baimo, bukan ya. Itu memang konten yang memang bikin membuat simpati, tapi bukan itu. Teman-teman, saya selalu menggambarkan mudahnya teman-teman ya. Empati dan simpati itu berbeda ya. Simpati itu bukan provider, bukan, sekali lagi ya. Simpati itu hanya sebatas ya udah merasa kasihan. Contoh teman-teman lagi curhat gitu ya. Saya curhat nih sama Hesfi Anzali Ramadan. Wih, mantap kan? Hesfi gitu kan, Hesfi deh yang curhat ke saya biar lebih ngena gitu ya. Hesfi curhat sama saya, kak, gitu kan, kenapa gitu kan, saya mau curhat kak gitu kan, kenapa mantanku kak, pacarku kak di jalan sama mantannya, gitu kan, dia menangis. Dan akhirnya saya kan bersimpati dong, saya ikutan nangis teman-teman sama Hesfi bareng-bareng, dasar tuh gitu kan, itu simpati. Tapi kalau empati itu berbeda ya. Empati adalah saya dengar curhatannya Hesfi Anzali Ramadan gitu kan, saya langsung bilang, udahlah, ngapain, lupain aja dia. Coba lihat masa depan, gitu kan. Maksudnya apa? Lihat aku, yuk sama aku, gitu kan. Asik banget ya. Bercanda Hesfi ya, gitu ya. Nanti takutnya pacar kamu marah lagi, ada di sini juga. Artinya apa teman-teman? Empati itu tidak larut dalam perasaan. Sekali lagi saya katakan, empati tidak larut dalam perasaan, simpati larut dalam perasaan. Dan empati itu kita masih punya kemampuan untuk berpikir apa yang harus kita lakukan dan memberikan solusi. Itu poin pentingnya teman-teman. Empati ada aksi, empati ada solusi. Ya, jadi kalau teman-teman mau bedain simpati empati semudah itu. Saya contoh lagi teman-teman, kasus yang sering terjadi gitu ya. Lagi naik motor, ngeng gitu kan. Teman-teman kan pasti ada yang pakai helm, ada yang nggak pakai gitu ya. Wah, ya kak, pala saya kan ada banyak kak, ngapain pakai helm, deket kak di situ gitu kan, bocor udah gitu. Teman-teman naik motor gitu kan, terus tiba-tiba di tengah jalan ada orang kecelakaan. Ya, ada orang kecelakaan, di dalam hati teman-teman merasakan, wih, kasihan ya, nanti ada juga orang yang nolong, nanti saya dikira saya yang nabrak lagi, nanti saya repot lagi, itu kan lapor polisi, saksi, segala macam. Akhirnya nggak jadi nolong teman-teman ya. Beda lain ceritanya kalau teman-teman juga kondisi lagi di Indomaret. Di situ ada Indomaret kayak Cirebon. Oke, ada ya. Sombong banget ya. Di Cirebon apa sih ada Indomaret, Alfamart ya. Teman-teman lihat di depan Alfamart, Indomaret ada pengemis minta apa gitu kan. Teman-teman di dalam hati bersimpati. Aduh, kasihan ya, saya pengen ngasih duit, tapi teman-teman mikir gitu ya. Aduh, itu kan dia kayaknya bohong deh gitu kan. Cari kerja kayak jadi pembantu atau pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga gitu ya. Dan teman-teman akhirnya nggak jadi untuk membantu. Nah, teman-teman, sikap empati ini tanpa pikir panjang, meskipun teman-teman tahu itu bohong atau enggak, ya udahlah saya kasih aja, saya bantu, saya kasih duit pengemis itu, gitu kan, itu urusan dia sama Allah kalau dia berbohong. Teman-teman lihat ada orang kecelakaan gitu kan, setidaknya angkatin aja motornya, atau misalnya, Pak, Bu, kenapa gitu ya, itu adalah sikap empati dan sangat jarang yang masih ada digunakan oleh anak-anak muda, teman-teman. Kita tahu orang tua generasi X sama generasi X dan baby boomer ya, orang tua kita rata-rata mereka tidak terkena yang namanya dunia digital di saat masa mudanya, sehingga ketika mereka melihat suatu situasi tertentu tanpa pikir panjang mereka bantu. Paling gampangnya teman-teman datanglah ke daerah ya. Saya tidak tahu teman-teman Cirebonnya kota atau di desa, tapi kalau teman-teman datang ke desa, empati masyarakatnya, nih saya acungin jempol ya. Makanya kalau teman-teman tertarik gitu kan, Kak, gimana secara mau menumbuhkan empati, datang ke desa. Teman-teman akan melihat bagaimana empati masyarakat di desa itu sangat luar biasa, saya acungin jempol. Nah, bagi teman-teman yang tadi belum menjawab, yuk tulis di kolom chat, apa sih sikap empati yang teman-teman pernah lakukan? Boleh tuliskan di kolom chat. Oke? Biar nanti saya akan dengar, saya bacakan. Saya lanjutkan teman-teman. Ya. Terus caranya gimana Kak untuk menumbuhkan rasa empati? Ini teori, tapi kalau teman-teman terapkan sangat berdampak besar. Saya ceritakan sekilas. Pertama, cara untuk menumbuhkan rasa empati, menempatkan diri Anda di posisi orang lain. Kedua, perlakukan semua orang sama pentingnya. Ketiga, terbuka. Bukan pakaian, tapi hatinya. Ya. Dan keempat,
peka terhadap lingkungan. Mudah, teman-teman boleh screenshot segala macam ya. Capek-capek screenshot foto dari tadi, ternyata saya kirimin PDF-nya. Tenang aja teman-teman ya. Dan teman-teman tadi 4 hal tadi saya pakai penggambaran seperti ini. Kalau misalnya teman-teman tadi menyadari ada 4 hal tadi gitu ya. Sekarang coba kita menempatkan diri kita di posisi orang lain dengan cara melihat konteks seperti ini. Ya, dibaca teman-teman, silakan simak. Saya pengen tantang nih buat mahasiswa, ada nggak yang mau berani untuk memberikan pendapatnya, apa yang kira-kira teman-teman bayangkan, kan tadi saya tantangannya menempatkan diri Anda di posisi orang lain. Apa yang teman-teman terjadi, sebenarnya konteks percakapan ini, apa sih maksudnya, gitu ya, baik yang oranye maupun yang putih maknanya. Saya tantang teman-teman, yuk silakan gunakan fitur raise hand-nya ya. Yang mungkin dalam hati, aduh Kak, saya takut. Nyalain aja pencet, jangan takut. Nanti teman-teman panitia akan kasih tahu ke saya ya, siapa orangnya. Yuk, siapa yang mau berani jawab ya? Saya tahu di sini teman-teman ada yang vokal orangnya. Vokal tuh artinya dia punya kemampuan leadership. Bulan lalu pasti belajar tentang leadership juga ya, betul Kak Dini ya? Di Agustus ya. Nah, ini diuji. Oh, yuk teman-teman yang berani ngomong, speak up. Menurut teman-teman konteksnya ini lagi bahas apa sih? Silakan. Langsung nyalain mikrofonnya, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Ya, luar biasa ya. Pakai dalam suara hati, teman-teman. Saya nggak bisa dengar. Adelia Agustin. Nah, yuk Del. Menurut kamu gimana untuk konteksnya dan kamu mendalami perihal ini, apa yang kamu bisa tangkap dari percakapan ini? Silakan Del. Kalau menurut konteksnya ya Kak ya. Halo? Halo. Kedengaran? Iya. Jadi aku bilang ini balon chat gitu ya Kak. Ya. Jadi balon chat oranye ini, by the way kemarin kita berantem, sekarang kamu gimana? Jadi lebih ke arah minta pendapatnya dulu bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya mereka berdua. Terus yang balon chat putih itu bilang, ya aku nggak apa-apa kok. Terus menurut aku yang balon chat orange ini lebih memiliki perasaan jujur. Dan yang balon putih itu, menurut aku dia kurang empatinya sih, Kak. Oh, kenapa kamu bisa bilang kurang empatinya? Karena dia tidak memberikan alasan mengapa dia tiba-tiba tuh langsung bilang gitu, oke makasih ya sarannya gitu. Oke, terus lanjut? Jujur ya aku nggak nyaman sama sikap kamu kemarin. Dan dia juga nggak bisa nempatin sikapnya dia ke orang lain gitu secara baik gitu loh Kak. Oke. Sekarang Adelia, bayangkan ini kamu yang perempuan yang baju yang pakai bubble putih, aku yang cowoknya, gitu ya. Terus bayangin kamu ngomong nggak apa-apa, kok oke makasih ya sarannya. Apa sih maknanya? Kalau buat kamu sendiri kalau ngomong seperti ini? Kalau menurut aku sih dia terlalu ini sih Kak, lebih ke pengen nyelesain masalahnya secara cepat gitu loh. Oke. Sekarang teman-teman, thank you ya Adelia ya. Ya, thank you Kak. Berapa banyak sih gitu ya? Makasih Adelia. Kamu jadi matiin dulu Del ya. Del, sering nggak sih perempuan ngomong kata nggak apa-apa? Apa sih makna nggak apa-apa di balik kata-kata perempuan? Gak apa-apa, menurut perempuan ya seolah yang gak apa-apa terhadap masalah itu. It's Oke. okay gitu. Ada apa-apanya. Ini Sri Devi bilang ya. Bener banget ya. Teman-teman, thank you Adel ya. Bagi banyak orang, kata nggak apa-apa sih sekali lagi, selalu bermakna ada apa-apanya sebenarnya di baliknya. Terlebih ada kata-kata ini. Oke, terus tanda smiley, makasih ya, sarannya smiley banget. Ini dia lagi memendam sesuatu banget ya. Ini biasa cowok nih yang kadang nggak peka gitu ya, keinginan perempuan gitu kan. Sri Devi, betul. Cia, ini nih kita japri. Ada sesuatu yang dipendam. Cia. Ya ini nih Fakri kan curhat ya. Banyak makna kalau buat cewek bikin salah, paham gitu ya. Cewek itu memang ngeri ya gitu kan. Kamu mau makan apa, terserah. Wah, luar biasa.
kamu nggak kenapa-napa, nggak apa-apa gitu ya. Jadi teman-teman, ketika kita menanamkan sikap empati, mudah kalau kita ngeliat chat-chat seperti ini aja gitu ya, nggak cuma perempuan tapi cowok gitu ya, kita sudah bayangin ada maknanya, ada maksudnya. Mungkin kita berpikir positif ya nggak apa-apa ya udahlah gitu kan. Tapi teman-teman, yang saya maksud tadi ya di bagian pertama tadi saya sebut, ketika saya mengatakan menempatkan diri Anda di posisi orang lain bukan pakai pola pikir kita sekali lagi ya. Kalau kita di sini mungkin nggak apa-apa ya udah gitu kan. Tapi kemampuan empati kita bayangin orang ini kira-kira apa maksudnya, apa maknanya. Ya, kayak contohnya tadi soal conversation antara cewek dengan cowok, pacaran biasanya kurang lebih seperti ini. Nah, yang kedua, teman-teman, saya masuk ke sini. Gambar apa sih yang Anda lihat? Saya mau tanya Fahri nih. Tadi Fahri memperhatikan. Halo Fahri, nyalain videonya, Fah? Sama suaranya dan nafasnya. Silakan Fakri. Takutnya dia nyalain video ngomong terus tahan napas kan ngeri ya. Silakan Fahri. Halo Fahri. Ini laki-laki luar biasa ya, pemberani. Salut saya. Fahri. Nah, Fahri jangan di-chat doang Fahri beraninya ya. Jadi kalau mic-nya nggak support Bang. Ya elah ya. Ganti laptopnya atau beli handphonenya yang baru. Bercanda ya. Baik, saya mau tanya nih ke tadi Hesvi udah belum sih? Oh, udah ya. Hesvi yang anak NF tadi ya. Saya mau tanya Mbak Sela ya. Halo Mbak Sela Rika. Ini lucu ya, dia imut-imut gitu. Halo Mbak Sela, nyalain. Nah, Mbak Sela menurut kamu apa sih yang bisa kamu lihat dari gambar ini? Waktu pertama saya lihat, itu gambar kayak kupu-kupu. Tapi setelah saya lihat lagi, ternyata itu 2 orang yang lagi bertatapan. Oke, saya mau tanya ke kamu. Kalau kamu bilang awalnya kupu-kupu, saya bilangnya 2 orang bertatapan. Menurut kamu siapa yang paling benar? Karena saya lihatnya kupu-kupu, saya yang benar. Wih, kamu memang ya, wanita selalu benar ya. Memang susah kalau berada dengan perempuan. Yuk, cowok-cowok, tolong bantu saya. Nah, teman-teman ya, tadi yang dikatakan Sela, itu haknya Sela. Ya, apa yang menurut saya benar, ya saya juga bilang 2 orang berhadapan. Sedangkan Sela bilang kupu-kupu. Sama seperti teman-teman ya, melihat angka 6 dan angka 9. Kalau teman-teman di ujung sono bilangnya angka 6, di ujung sebelah saya bilangnya 9. Siapa yang paling benar? Ternyata kedua-duanya sama-sama punya kebenaran masing-masing. Artinya apa teman-teman? Kita belajar bahwa ada empati itu erat kaitannya dengan perspektif, teman-teman. Ya, sudut pandang ataupun perspektif ini erat kaitannya dalam kita mengambil sikap empati. Bahwa tadi dikatakan ya, perspektif itu membawa kita untuk bisa memperlakukan semua orang sama pentingnya dan bisa menempatkan diri Anda di posisi orang lain, teman-teman. Makanya saya selalu katakan gini ya, kepada rekan-rekan guru, saya selalu katakan gini, Bapak Ibu guru sekalian gitu ya, kalau Anda melihat anak atau nggak dosen ya, Bapak Ibu guru dosen, kalau Anda melihat anak mahasiswanya gitu ya, mungkin bodoh ataupun malas, itu kan sudut pandang Bapak atau Ibu. Tapi nggak pernah tahu kan bagaimana perjuangan mereka bisa kuliah hingga saat ini. Artinya apa, teman-teman? Robot apa sekarang? Nah, atau saya jadi co-host aja, ya. Nanti saya bisa klik-klik gitu ya. Teman-teman, saya selalu katakan gini, kalau teman-teman hidup saat ini di rumah atau mungkin ngekos gitu ya, pasti punya, kalau hidup di rumah pasti punya keluarga, papa, mama, nyokap, bokap, ataupun adik, kakak gitu ya. Teman-teman saya mau katakan, kalau teman-teman males banget dengerin bawelan nyokap gitu kan, atau males banget dengan bokap, gue nggak deket gitu ya, aku nggak deket, kak gitu ya. Teman-teman pasti pengen dong, bisa nggak sih mama berubah gitu, nggak usah bawel gitu sehari aja gitu ya. Teman-teman, artinya sudut pandang kita dipaksakan untuk supaya mama harus jadi orang yang nggak bawel. Sama mama nyokap kita atau mama kita juga sama. Dia membuat kita, kamu nggak bisa apa kayak anak orang lain gitu, yang kuliahnya bener dikit gitu ya. Kamu di rumah males aja. Bangun pagi apa tidur malam-malam, bangunnya siang-siang. Nah, teman-teman, saya mau katakan, setiap orang pasti punya perspektif yang ingin dikatakan ke kita sesuai dengan yang mereka inginkan. Artinya teman-teman kalau saya katakan perspektif, ya teman-teman tidak perlu memaksakan capek. Artinya apa? Kita nggak akan bisa merubah orang lain, pikiran orang lain. Yang bisa kita ubah apa coba? Pikiran kita sendiri. Misalnya,
saya tahu Sri Devi Wahyuni ya, dia misalnya jadian sama saya gitu kan, saya nggak akan memaksakan dia, kamu bisa nggak sih lebih care gitu kan sama cewek lain. Tapi saya menyadari bahwa Sri Devi pun orang yang memang ya dia cuek dan dia juga orang yang independen gitu kan, bener ya Sri Devi ya. Tapi saya menganggap bahwa Sri Devi ini saya tidak memaksakan dia, tapi saya mengubah untuk memahami orang tersebut. Empati adalah kemampuan teman-teman bisa mengubah sudut pandang perspektif yang selama ini dipaksakan, tapi teman-teman ambil, oke, saya ingin memahami orang tersebut. Nah, saya akan bacakan tadi kemampuan, anak kos hadir, Kak, ya. Kasihan ya, ini kosan ya. Nah, saya mau bacakan tadi empati, ini dibilang, sini kita gini. Kayaknya dia, ini mah jawaban yang lain ya. Ada sesuatu yang dipendam. Oh, ternyata tidak ada contoh yang teman-teman sampaikan. Saya kira teman-teman ada kasih contoh tentang empati. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada yang mau ditanya teman-teman terkait tentang empati? Ya, empati sangat mudah teman-teman. Saya nggak pengen banyak teori sebenarnya. Saya langsung cerita, teman-teman juga punya pengalaman, saya pengen dengar gitu ya. Bahwa tadi 4 hal ini menempatkan diri Anda di posisi orang lain, ya, memperlakukan semua orang sama pentingnya. Ketiga, terbuka. Bukan pakaiannya, tapi pikiran dan hatinya. Keempat adalah peka terhadap lingkungan. Saya kasih tips teman-teman, peka terhadap lingkungan. Kayak gimana Kak? Kita kan lagi di rumah aja Kak, nggak bisa kemana-mana. Contoh teman-teman, lihat WhatsApp grup, lihat WhatsApp status WA gitu ya. Teman-teman lihat kok teman saya yang tiba-tiba ngasih fotonya biasanya wajahnya dia, ya gitu ya, mukanya senyum, ceria gitu kan, kok tiba-tiba digelapin, warnanya hitam, atau nggak ada gambar sama sekali. Coba, artinya apa teman-teman? Pasti dia ada masalah. Bener ya? Ketika teman-teman melihat seperti itu, dan teman-teman merespon, nanyain, kenapa lo gitu ya? Itu teman-teman sudah menumbuhkan rasa empati melalui digital. Saya juga beberapa kali, saya menangani banyak anak remaja teman-teman, wah mereka kan suka gitu ya, labil ya, gambar-gambar hitam, terus kata-katanya gitu kan, kill ya gitu kan, ngeri-ngeri gitu ya. Terus tiba-tiba saya tanya gitu kan, yang warnanya hitam, fotonya saya tanya, kamu kenapa gitu kan? Nggak apa-apa Kak. Iya, cewek yang saya tanya kan. Saya udah tahu kan, wah nggak apa-apa. Klasik gitu ya. Saya tanya, kamu mau cerita apa? Aku dengerin, kakak dengerin. Akhirnya dia cerita, ya Kak, saya papa mama baru berantem. Dan mama pengen yang namanya pergi dari rumah. Saya takut dan saya kabur dari rumah Kak sekarang. Terus saya tanya, kamu di mana sekarang? Saya nggak tahu Kak mau kemana. Terus akhirnya saya bilang gitu kan, yaudah kamu silakan kunjungin orang saudara atau kakak kalau kamu misalnya ada. Oh aku ada Kak, cici aku gitu ya. Cici itu kakak perempuan gitu kan. Cici aku yang memang nggak jauh dari sini Kak, dari tempat aku sekarang gitu kan, di daerah Grogol teman-teman. Akhirnya dia datang ke sana. Artinya apa teman-teman? Bayangin kalau misalnya saya nggak peka melihat seperti itu, ya udah cuekin aja, bisa jadi dia teman-teman nggak tahu, nggak jelas kemana, mungkin dia diapa-apain di Grogol kan agak-agak ngeri gitu ya di masa pandemi gini gitu ya. Artinya teman-teman melihat kepekaan hal yang kecil aja, lihat status temen WA gitu ya, ataupun foto postingan, teman-teman bisa menumbuhkan rasa empati itu. Nah, saya mau tanya nih Sri Devi, ya, Sri Devi, ada pengalaman empati apa sih yang bisa kamu bagikan Sri Devi, yang pernah kamu rasakan? Monggo, Sri Devi. Ya, jangan mau kalah sama wallpaper Mickey Minnie Mouse kamu. Ayo. Iya, bismillah. Kalau untuk pengalaman empati sendiri, sebenarnya di kampus tuh banyak ya Kak, kayak kan kalau di kampus Devi pernah ikut organisasi pendamping asrama. Nah, di asrama IPB itu, saya dari kampus IPB, dan di asrama IPB itu mewajibkan untuk asrama setahun. Kebetulan saya juga memegang adik-adik lorong, maksudnya adik-adik asrama itu sekitar 100 orang, bertanggung jawab untuk itu. Nah, hal yang sering saya berikan untuk empati ini adalah ketika ada sesi kita tuh ketemu setiap minggu untuk mengasih program, tapi pas di akhir selesai ada aja tuh adik-adik yang stay untuk mau cerita gitu. Dan akhirnya saya sediakan waktu biasa sampai jam 1 malam, biasanya kita cerita. Dari situ baru saya lihat kenapa gitu. Kemudian adiknya cerita permasalahannya, terus ya
kita kan hanya sebatas bisa memberikan solusi ya. Sisanya masalah keputusan selanjutnya ada di dia. Begitu aja sih kalau selama ini pengalamannya. Wih, luar biasa, Sri Devi ya. Dan itu kamu masih lakukan sampai sekarang? Kalau misalnya sudah keluar pandemi? Karena Hmm? iya, kalau amanah saya menjadi pendampingnya sekarang sudah habis. Tapi saya masih berkontak dengan digital sih melalui WhatsApp. Wih, Sama adik-adik. tolong teman-teman para lelaki yang bingung galau, hubungi Sri Devi ya. Hubungi dia, minta duit, dikasih ya. Dikasih tampol. Baik, terima kasih Devi. Buat Devi kita kasih tepuk tangan lingkar. Semuanya 1, 2, 3. Ya. Tambahkan contoh dari Fahri. Kita, buat teman-teman yang memang sinyalnya kuotanya agak setengah-setengah gitu ya, setengah nyala setengah kagak gitu ya. Ini teman-teman boleh ceritakan di kolom chat. Fahri cerita gini, pernah teman cewek nangis datang ke sekolah. Nah, gua posisi lagi diem, tapi gue juga merhatiin kenapa nangis pagi-pagi gini, dan tiba-tiba dia bilang, atuh aku kenapa WKWK? Hah? Gimana? Kok nggak mudah ya? Atau ada yang bisa menerjemahkan ya? Dia datang nangis-nangis dan tiba-tiba bilang atuh aku kenapa? Hah? Bilang atuh aku, oh iya. Inilah ya, kalau misalnya digital chatnya gini nih ya, bilang atuh aku kenapa gitu ya bacanya ya. Oke. Susah sih kalau kolom chat, makanya ngomong Fahri ya. Maksudnya dia mau ditanya kenapa nangis. Ya elah. Good. Thank you Fahri ya. Fahri ini kayaknya saya pengen penasaran ya, apa ya responnya dia ya. Makanya kalau dia cerita langsung kan lucu ya. Pasti dia ambil kesempatan dalam kesempitan ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman, sudah cerita. Oh ini nih, Nikita Dwi. Kenapa sih pada japri gitu ya? Langsung di everyone aja gitu ya. Nikita aku numpang copy paste ya di everyone ya, biar yang lain lihat. Kan yang ketiga keterbukaan ya. Menumbuhkan rasa empati adalah keterbukaan. Jadi jangan takut untuk speak up. Pernah juga aku Kak, ini bukan saya ya, tolong bukan saya. Pernah juga aku Kak ngelihat SG itu apa? SW. Aduh, apa lagi nih SW ya? Kawan-kawan yang LG. Aduh, apa lagi LG nih? Yang LG galau. Ada yang responnya kayak emang nggak mau diganggu. Tapi ada juga yang bilang baru Niki yang nanyain. Abis itu dia cerita sampai lega. Oh, story. Wah, terima kasih Konita ya. Saya punya yang translator juga. Status Instagram sama WhatsApp. Oke, thank you Nikita ya. Sudah menceritakan pengalamannya juga. Buat Nikita sama Fahri, semoga kalian bisa menjadi duta yang penuh pengertian dan bisa satu rumah tangga ya. Amin ya. Diaminin lagi, Hespi malah ketawa-tawa. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi kita udah soal ngomongin empati, saya rasa teman-teman sudah tahu lah. Tapi kalau saya tanya, socialpreneur ya gitu kan, mungkin nggak banyak orang tahu gitu kan, mungkin ada juga yang merasakan atau sudah Kak gitu ya. Nanti saya pengen tanya teman-teman yang masih punya ide doang ataupun sudah melakukan dari hal yang kecil. Socialpreneur sendiri teman-teman panjangannya ini. Tadi di quizzes di awal saya masukin. Jadi teman-teman yang jawab semua itu pengertiannya sama. Kata pentingnya adalah orang ya, wirausaha gitu kan, yang pengembangan masyarakat itu yang poin keduanya, orang. Dan kedua adalah pengembangan masyarakat, poin ketiganya adalah kesejahteraan bersama. Itu. Kalau saya singkat, ini artinya. Adilia, masuk sini dong, jalet handphonenya. Cielah. Ya, yang ketiga, yang singkatnya teman-teman adalah sociopreneur itu adalah entrepreneur yang punya jiwa sosial. Entrepreneur kan adalah orang yang punya usaha. Nah, ini teori doang, tapi teman-teman saya bagi gini. Kak, aku masih bingung Kak, yang namanya sociopreneur itu kayak gimana? Nah, saya gambarkan ada namanya grafik paling kiri ya, itu warna pink muda, paling kanan pink yang lebih tua. Saya pun sudah pakai pakaian saya pink, teman-teman ya. Kemeja saya, terus kaos saya, termasuk tumbler saya pink. Ini ada maknanya semua ya. Artinya apa teman-teman? Semakin ke kanan, tradisional for profit itu berarti dia termasuk kategorinya adalah untuk mencari uang atau benar-benar murni dengan bisnis. Balik dengan yang kebalikannya, yang warna merah muda, ya. Merah muda kalau teman-teman lihat di situ grafiknya adalah tradisional non-profit dan ini bagian kirinya, mission motif ya. Dia punya misi memang untuk kemanusiaan, untuk pendidikan gitu ya. Tapi
kalau pengertiannya lagi, teman-teman, kalau saya mudah, semakin ke kanan, semakin adanya profit, dan semakin kiri, kegiatannya semakin sosial. Bagian paling kanan adalah bisnis murni, ya. Dan teman-teman wirausaha profit itu masuknya ke kanan. Tapi teman-teman sociopreneur di mana, Kak? Posisi sociopreneur itu di tengah-tengah, yaitu di social enterprise atau socially responsible business. Dan semakin ke tengah, teman-teman, semakin baik dikategorikan sebagai sociopreneur. Jadi kalau teman-teman punya empati, jangan-jangan kamu punya bakat untuk menjadi sosok sociopreneurship, ya, atau sosok sociopreneur maksudnya ya, kemampuan sociopreneurship. Dan ini bagian spektrum di grafik tengah-tengahnya. Siapa tahu teman-teman ya, nanti ditilik lagi, lihat kepribadiannya juga, teman-teman sejauh mana. Nah, kalau belum, nanti saya akan sertakan ada makalah yang saya berikan teman-teman. Nanti di sesi tanya jawab, saya akan kasih teman-teman, apa sih Kak? Karena saya nggak terlalu banyak teori ya, saya pengen lihat teman-teman pengalamannya seperti apa. Nah, teman-teman di sini gitu ya, saya kasih contoh ada sosiopreneur lokal. Mungkin teman-teman sudah beberapa yang mengetahui, ada yang namanya Du Anyam, ya, dia membantu ibu-ibu di Flores menghasilkan produk kerajinan. Ini luar biasa. Ada lagi Gamal Albin Said, ya, dia membuat klinik asuransi sampah. Ada lagi nih Al-Fatih Timur yang memang dia bikin kitabisa.com, bentuknya startup. Tapi ketiga-tiganya mereka adalah sosiopreneur. Kelak kamu salah satunya. Amin. Amin ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau begitu, ya, saya pengen tahu apa sih yang ada ide di di diri teman-teman, di pikiran teman-teman, mungkin selama ini masih ada di otak teman-teman. Ya, saya pengen teman-teman berani ceritain, berani speak up di kolom chat ataupun ngomong langsung gitu kan, apa sih ide teman-teman supaya kita di sini juga bisa tahu. Atau teman-teman, saya punya Kak pengalaman. Saya waktu misalnya dulu SMA pernah jualan, saya membantu orang-orang orang lain juga gitu ya, om tante saya gitu kan. Nah, saya pengen dengar nih teman-teman, idenya atau yang sudah. Silakan teman-teman. Nah, Saya Kak, silakan. benar-benar. Jadi mungkin kalau apa namanya ide juga sebenarnya udah terpikirkan apa namanya udah mau project lagi sih Kak. Terus kalau yang udah terlaksana itu kalau masalah yang berhubungan sama sociopreneur itu jadi kayak punya apa ya kerjasama sama konveksi dan tukang jahitnya itu memberdayakan salah satu desa di kecamatan saya. Jadi itu karena ibu-ibu di desa sana itu kan punya apa ya banyak tanggungan anak kecil dan jarang bisa untuk kerja keluar kayak gitu. Jadi di konveksinya itu apa namanya mereka yang diberi tugas untuk menjahit gitu. Jadi biar produktif kayak gitu sih Kak. Terus kayak bisnis online kayak gitu apa namanya membuka reseller gitu Kak biar apa namanya banyak orang yang punya pendapatan kayak gitu. Itu sih Kak. Kan berarti ya? Gimana Kak? Yang kamu lakukan. Iya. Wih, sampai sekarang, Alfiana? Iya, masih. Keren, salut. Boleh ada ininya nggak nama Instagramnya? Aku mau lihat dong. Nama Instagram saya apa yang ini? Yang tadi, yang kamu ceritain, bikin reseller, terus... Oh iya. Ini Kak, ini sih Kak, Alita Skincare. Alita Skincare. Dulu ada yang satu namanya etalase.klaten, karena saya orang Klaten. Keren ya. Udah sampai sekarang. Saya mau tanya nih, Alfiana, kamu udah berapa tahun bikin kayak gitu? Sebenarnya dulu SMA sih Kak yang mulai diseriusinya, tapi sekarang alhamdulillah masih apa namanya berjalan ya meskipun kayak udah banyak tugas kuliah gitu. Nah, saya mau tanya nih ke Alfiana, apa sih tantangannya ketika kamu menjalani seperti itu? Tantangannya apa ya? Mungkin pertama persaingan juga sih Kak, terus kayak mikir modal apa ya? Bukan mikir modal sih, kayak mikir cash flow-nya juga, karena kan kalau misalkan kayak gini kan harus dibagi buat sosial kayak gitu ibaratnya nggak hanya bisnis aja, nggak hanya memikirkan profit pribadi, tapi juga memang untuk apa ya profitnya itu dibagi-bagi gitu sih. Thank you. Banyak sukanya kalau daripada dukanya kalau kayak gini tuh, karena emang seneng gitu kalau misalkan apa ya bisa dari kita itu bisa membantu orang lain kayak gitu Kak.
Dan buat Alfiana kita kasih tepuk tangan pelangi teman-teman ya. Kayak gini. Siap ya? 1, 2, 3. Shiu. Oke, keren ya. Thank you Alfiana ya. Saya jarang banget loh ketemu mahasiswa yang berani cerita dan kamu menceritakan sudah mengalami ya. Apalagi dari SMA. Keren-keren. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah juga, boleh ceritain di kolom chat ya. Nanti biar bisa dibaca sama yang lain dan saya juga. Dan termasuk yang punya ide ya, tolong ditulis di kolom chat gitu kan, supaya teman-teman siapa tahu ya hal itu bisa terwujud gitu ya. Teman-teman tuliskan apa ya ide-ide yang sosiopreneur yang masih terlintas di diri teman-teman. Saya percaya di sini punya empati yang begitu tinggi ya. Thank you teman-teman. Nah, oleh karena itu saya akan masuk ke tahap ketiga. Yang pertama tadi adalah tentang empati, kedua adalah sosiopreneur, yang ketiga adalah pengalaman itu berbicara teman-teman. Pengalaman saya tentunya ya, bukan pengalamannya manusia bumi yang tadi jawab. Teman-teman ya, saya ceritakan sekaligus saya kasih poin-poinnya ya. Teman-teman bisa lihat dan ingat. Yang pertama adalah saat saya kuliah, yaitu saya menemukan yang namanya goals. Apa sih tujuan hidupku gitu ya. Teman-teman mungkin saat ini sudah ketemu atau Kak, aku nggak tahu Kak gitu ya. Tujuan hidupku apa? Teman-teman, saya pernah merenungkan apa tujuan hidup saya ketika saya di bangku kuliah, saya lagi duduk teman-teman. Saya lagi duduk di belakang kampus, saya di Pajajaran, di Jatinangor gitu kan, saya duduk, dan saya di situ memandang bagaimana luasnya kebun jagung dan juga ada gunung di kalau di Jatinangor ada 2 gunung. Saya natap gitu ya, dan saya melihat ke atas gitu kan, saya melihat awan, dan saya bertanya gitu, Tuhan, ya gitu ya, apa sih tujuan hidupku gitu ya? Saya bertanya-tanya, Tuhan nggak bisa jawab gitu ya, nggak dengar gitu ya, dan saya mikir gitu, apa ya tujuan hidup saya? Dan seketika itu teman-teman ya, seketika itu tiba-tiba jadi mendung teman-teman ya. Kayak menggambarkan suasana hati saya saat itu ya. Karena saya lagi galau, saya ada titik di mana saya nggak tahu apa yang saya lakukan, untuk apa. Bingung nggak lu ya? Saya kuliah, tapi saya nggak tahu endingnya untuk apa gitu. Dan akhirnya di situ hati saya terbersit teman-teman. Cuma satu kata, sosial. Tiba-tiba terlintas gitu ya, tanpa saya tahu apa sih maknanya. Itu pertama kali. Teman-teman, saya mau tanya kepada kalian semua gini ya. Apa sih tujuan hidup teman-teman gitu ya? Silakan tulis di kolom chat gitu ya. Kalau teman-teman sudah punya atau nggak punya, bilang aja gitu. Saya masih nggak punya, Kak. Saya masih bingung ya. Teman-teman berani untuk mengungkapkan apa tujuan hidupmu. Ya, di situ saya terlintas sosial. Saya katakan teman-teman, saya belum paham jujur saja saat itu. Tapi saya lakukan. Maksudnya apa? Saya mulai berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kampus saya. Security, penjual makanan gitu ya, pengemis saat itu, siapapun, orang gila pun saya ajak ngobrol teman-teman. Saya ingat banget di Jogja, saya ajak ngobrol orang gila teman-teman. Saya ini gigitan gila ya, karena ngomong nggak pernah nyambung ya. Karena saya nggak tahu itu orang gila teman-teman. Soalnya dia pakaiannya biasa aja, tapi ternyata katanya di situ kita bilang itu orang gila. Dan saya tertarik yang namanya ikut KKN teman-teman. Kuliah kerja nyata. Nah, ini saya juga ceritakan di media sosial saya soal KKN. Tadi di awal saya bilang, ketika teman-teman pengen penasaran empati itu seperti apa, datang ke masyarakat desa. Di kuliah kerja nyata di Tasik selama 1 bulan, teman-teman, saya merasakan pengalaman empati, pengalaman sosial itu begitu nyata, teman-teman. Pertama kali saya seneng banget yang namanya pendidikan. Karena kenapa? Saya mengajar anak-anak SD. Dan itu saya ngerasa happy banget, enjoy banget. Padahal saya nggak pernah melakukan itu sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang, aduh Kak, di rumah aja gitu ya, coba cari sesuatu, teman-teman. Jangan cuma akademik gitu kan. Akademik bagus, tapi kalau teman-teman punya bakat lain atau kemampuan lagi, itu lebih bagus membawa teman-teman ke tujuan hidup. Karena akademik nilai IPK nggak akan membawa teman-teman ke tujuan hidup. Ya, mengarahkan iya, tapi dalam fokusnya teman-teman harus mencari sesuatu untuk menuju tujuan hidup tersebut. Yang kedua, teman-teman, setelah saya kuliah, saya decision. Artinya apa, teman-teman? Saya membuat keputusan. Saya sudah kuliah teknik, gitu ya. Kemudian saya bekerja, tapi saya membuat keputusan besar di dalam kehidupan saya. Saya pengen yang dulu yang saya senang soal pendidikan dan sosial, saya pengen wujudin itu menjadi pengajar di suatu daerah selama 1 tahun lebih, teman-teman. Dan alhamdulillah saya lolos, teman-teman, saat itu. Dan di sini, teman-teman, kalau punya tujuan hidup tadi ya, sudah punya tujuan hidup, tapi teman-teman
belum membuat decision, buatlah keputusannya hingga saat ini, teman-teman. Ya, karena menarik, keputusan terbesar dalam hidup teman-teman biasanya merubah atau membawa teman-teman ke dalam tujuan hidup kamu, ya. Dan teman-teman saya mau katakan, ketika saya membuat keputusan besar ini pengalaman seumur hidup. Dan kalau disuruh ulang, saya nggak mau lagi, teman-teman, ya. Karena saya sudah tahu bagaimana seluk-beluknya dunia di situ. Ya, saya terisolir dari sinyal dan listrik, membuat saya berfokus kepada orang-orang desa, teman-teman. Handphone tuh nggak ada gunanya di sana, ya. Dan menariknya, teman-teman, saya banyak sekali menemukan pelajaran hidup, teman-teman, di sana. Kak, terus kita harus tinggal gitu, Kak, 1 tahun? Enggak, teman-teman. Setidaknya teman-teman datang ke desa gitu kan 3 hari aja atau 1 hari, teman-teman. Ya, teman-teman merasakan bagaimana saya seseorang yang punya sosial atau empati, teman-teman langsung deh. Pasti sangat erat pengalaman hidupnya ketika teman-teman masuk ke suatu crossroads, saya bilang ya. Paling bawah itu adalah masyarakat desa atau masyarakat kampung atau dusun. Nah, teman-teman saya mau katakan, semakin sering terjun ke masyarakat, sense ya akan sosial akan semakin bertumbuh, teman-teman. Kalau teman-teman memang punya ketertarikan di bidang sosial atau orang yang empatinya tinggi, atau saya Kak kalau dibilang teman-teman Kak, saya tuh dibilang katanya sebagai teman curhat yang baik, saya tuh pendengar yang baik. Itu ciri-ciri teman-teman punya kemampuan sosial yang tinggi. Tapi Kak, aku kan jurusannya gizi, nggak peduli jurusan lo apa, nggak peduli jurusan teknik segala macam, tapi ketika teman-teman punya indikasi menjadi pendengar yang baik, artinya teman-teman punya kemampuan sosial yang berbeda daripada orang lain. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya masuk ke yang tahap ketiga, ya. Setelah saya pulang, saya belajar, teman-teman. Saya sudah menemukan goal saya tadi, saya sudah membuat keputusan, saya masih belajar, teman-teman. Jadi jangan bilang, Kak, aku udah terjun sosial, terus teman-teman udah kayak gitu aja. Tidak. Teman-teman perlu yang namanya mencari wadah. Saya belajar di NGO langsung, teman-teman. NGO itu yang memang benar-benar yayasan yang memang bergerak di bidang sosial sekaligus mencari cuan. Cuan tuh untung, ya. Saya bekerja di NGO yang namanya YCAB, Yayasan Cinta Anak Bangsa, di bagian social entrepreneurship-nya. Jadi, apakah NGO semua ada social entrepreneurship-nya? Tidak ada, tidak juga, ya. Jadi teman-teman harus cari tahu kira-kira ini ada social entrepreneurship-nya atau tidak. Artinya apa? Dia punya usaha tapi punya dampak juga untuk memberdayakan orang lain atau memberdayakan masyarakat. Itu, ya. Bekerja di sini sampai sekarang, teman-teman. Dan serunya ya, ketika teman-teman sudah menemukan wadah, akhirnya teman-teman dengan mudahnya bisa melakukan aksi. Aksinya apa, teman-teman? Saya kasih tips. Ya, saya ketemu sama Konita, ya. Konita ini teman saya juga, gitu ya. Sahabat saya juga. Ketemu di mana, Kon? Saya lupa namanya. AGB, ya. Asosiasi Guru Belajar. Karena kenapa? Saya daftar yang namanya indorelawan.org selama saya sedang pandemi, teman-teman. Saya bingung, nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya saya daftar indorelawan.org. Di situ banyak banget, ya, yang punya wadah-wadah kita pengen berbuat apa? Mau di bidang pendidikan ada, bidang kesehatan ada. Siapa nih yang di sini yang sudah daftar Indorelawan ya? Siapa yang lihat nih kolom chatnya gitu kan? Kak, saya sudah Kak ya. Dan benar gabung di mana? Sampai sekarang saya pun juga bergerak ikut pelatihannya tadi siang gitu kan di Indorelawan.org. Seru teman-teman ya. Kalau teman-teman punya kemampuan sosial dan teman-teman kembangkan. Saya baca di kolom chatnya ya. Nggak kelihatan. Oke, nanti aja dulu. Nah ini yang terakhir. Kalau yang keempat tadi adalah learn, ya. Yang ketiga tadi adalah decision. Yang pertama tadi adalah goals. Yang keempat adalah action, teman-teman. Ya, ini fase terakhir. Setelah saya sudah memiliki ilmu, modal yang cukup, saya memberanikan diri untuk membuat startup bersama dengan rekan-rekan saya, teman-teman. Ya, tadi ethos logos pathos itu saya bergerak di pengembangan diri dan juga spiritual, ya. Membantu orang menemukan tujuan hidupnya apa, membantu orang untuk bisa menemukan jati diri mereka. Wih, luar biasa ya. Saya aja nggak pernah kepikiran, teman-teman. Itu suatu ide startup dan bisa dijadikan peluang usaha, bayangin ya. Oleh karena itu, teman-teman, saya kira gitu ya, tahap saya yang terakhir tadi, yang action tadi, itu udah selesai. Ternyata itu langkah awal, teman-teman. Artinya apa? Langkah awal untuk mengembangkan lebih besar lagi, untuk membuat usaha yang lebih berdampak luas hingga sekarang. Saya nggak pernah kepikiran, teman-teman, di tahun 2020, masa pandemi ini,
usaha yang saya ceritain ini, atau Logos Patos ini, kita banyak sekali langsung ketemu, langsung training langsung. Tapi akhirnya banyak sekali perusahaan, banyak sekali institusi yang akhirnya nggak bisa program ini berjalan. Tapi saya nggak nyangka, teman-teman. Ternyata saya dipaksa untuk belajar soal digital, teman-teman. Saya mempelajari yang namanya membuat tulisan, atau saya menjadi content creator, teman-teman. Saya ternyata punya bakat nulis, saya belajar desain seperti apa, dan akhirnya saya dari bulan Mei hingga saat ini, saya membuat konten-konten berdasarkan pengalaman hidup saya di Instagram saya, teman-teman. Dan ini menjadi suatu langkah awal lagi, ya. Saya nggak tahu Tuhan mau bawa kemana, Allah mau bawa kemana, tapi selalu saya percaya di saat teman-teman ngerasa ini udah terakhir, itu adalah langkah awal yang baru. Sedap, ya. Oleh karena itu, teman-teman, saya mau katakan, emang kalau usaha harus punya modal, Kak? Enggak, ya. Modal itu nggak bukan cuma uang, relasi juga. Saya makanya pengen kenalan teman-teman, gitu ya. Saya bukan pemateri yang udah habis itu selesai gitu ya. Saya pengen berrelasi teman-teman, pengen mencerita teman-teman, pengen lihat teman-teman sukses gitu ya. Bahwa teman-teman dulu pernah mendengar sharing ini, tapi teman-teman jadi entrepreneur yang luar biasa, saya sangat kagum gitu ya. Dan yang kedua, niat untuk belajar. Modalnya asal teman-teman niat gitu ya, pasti bisa. Dan keempat, berani mencoba. Luar biasa ya, menggetarkan jiwa teman-teman ya, kata-kata saya ya. Oleh karena itu saya bilang teman-teman, banyak peluang selama masa pandemi ini. Nah, saya mau tanya teman-teman, ada nggak sih ide yang teman-teman tadi sudah dengar nih cerita saya, kok saya jadi kepikiran ini ya, Kak? Atau ada suatu timbul keinginan seperti ini? Nah, saya mau dengar nih kepada teman-teman yang begitu berani untuk sharing, untuk membagikan ide apa ya yang selama pandemi ini kayak teman-teman lihat kayaknya bisa deh, Kak. Di dalam dunia digital seperti ini, Kak, gitu kan. Ini peluang banget, Kak. Silakan. Boleh menyalakan suaranya, menyalakan videonya juga. Monggo. Satria, mau bicara Satria Makassar? Oh enggak ya? Jadi PHP ini. Baik teman-teman, ada silakan. Jangan malu ya, kalau tergerak gitu, itu artinya teman-teman diminta untuk cerita ya. Apa sih yang kira-kira teman-teman, kayaknya ada peluang deh Kak di pandemi ini, meskipun nggak berkaitan dengan sosiopreneur nggak apa-apa. Yang penting teman-teman berani cerita, ada ide apa ya teman-teman pengen bikin sesuatu gitu selama pandemi ini. Silakan. Nah, saya tanya Kak Konita. Halo Konita, wah, ini sahabat saya nih. Ayo Kon, kamu punya ide apa Kon? Halo. Ada suaranya, Kak? Ada. 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 Apa ya? Pandemi. Sempat melihat ini aja sih kalau di berita waktu itu sempat kebetulan aku juga habis KKN ya gitu ya. Terus juga ya ini paling kalau pandemi itu pingin ngadain kegiatan yang kan sebenarnya sekarang lebih banyak daring gitu, tapi banyak juga gitu ya anak-anak yang memang efek dari daring itu jadi nggak apa ya, semangat belajarnya tuh kurang gitu. Nah, pinginnya mengadakan kayak semacam kegiatan belajar, tapi ya kita tetap sesuai protokol kesehatan, tapi bisa apa namanya ya, ya ngajak anak-anak itu tetap apa ya semangat gitu belajarnya, tapi ya inilah gitu maksudnya tuh mengajak mereka untuk ya melek juga gitu ke teknologi kayak gitu. Jadi membuat semacam pergerakan terkait belajar gitu. Kayak gitu. Sudah terwujud atau masih wacana? Masih wacana. Kapan tuh kira-kira? Masih wacana, tapi Kapan kira-kira terwujud? kapan sebetulnya waktu itu sempat dipresentasikan juga sih di kebetulan aku ikut beasiswa Basnas ya sempat dipresentasikan ya ada progres, cuman kita pengennya sih bareng-bareng gitu ya di wilayah Majalengka, cuman masih ini juga masih mencari ini ya, mungkin kalau misalnya jadi insya Allah akhir Desember gitu insya Allah. Tunggu ya, Ya Kanita ya. ya Ya. ya amin. Ya barangkali teman-teman yang lain ada ide yang lain ya bisa nih. Thank you, Kanita. Kita kasih petik jari 3 kali. 1, 2, 3.
Nah, bagi teman-teman yang lain gitu ya, silakan boleh ceritakan di kolom chat gitu ya, atau teman-teman nanti resen aja, nanti saya bisa ajak teman-teman untuk mendengar apa sih ide yang teman-teman kira-kira muncul. Tapi saya mau ceritakan beberapa yang memang menarik teman-teman. Saya tadi ceritakan saya tergabung di indorelawan.org ya. Saya mendengar banyak sekali mereka punya ide yang begitu luar biasa. Membuat suatu platform atau suatu wadah, wadahnya apa teman-teman? Cuma dengerin orang curhat, orang cerita. Simple ya. Masa pandemi ini kan banyak di rumah aja ya. Banyak orang mereka juga stres juga, bosen gitu kan. Tapi dia bikin platform dengan virtual Zoom kayak gini ya. Kelas berlima satu orang gitu kan, ada di Zoom ini kan ada breakout room. Jadi mereka bikin wadah untuk orang-orang yang mau dengerin atau cuma mau ngobrol. Mereka bikin wadahnya secara virtual. Itu salah satu peluang yang sangat luar biasa. Dan dia awalnya nggak kepikiran itu bisa mendatangkan suatu income ya. Tapi teman-teman kalau punya ide jangan pikirin dulu saya nanti dapat apa, seperti apa. Yang penting teman-teman setia. Yaudah gue mau ngelakuin dulu deh gitu kan. Saya mau ngelakuin dulu. Siapa tahu teman-teman itu nanti akan membawa akhirnya menjadi suatu profit. Kayak gitu ya. Amin teman-teman ya. Nah, oleh karena itu teman-teman gitu ya. Rekapan yang tadi saya katakan 4 hal ini. Ya, teman-teman goals, punya mimpi atau tujuan hidup. Teman-teman bisa membuat keputusan besar untuk mewujudkan tujuan hidup tersebut terjadi. Dan setelah itu teman-teman belajar, ya jangan merasa sudah tahu, sombong gitu ya. Dan yang keempat teman-teman setelah sudah dapat ilmunya, kayak teman-teman belajar pada hari ini, sharing bersama di program FIM Cika ini Cirebon, teman-teman baru action. Actionnya apa ya? Ini ya. Karena teman-teman saya yakin deh, apa yang saya katakan direkap, di remember gitu kan, terakhirnya pasti bakal lupa ya. Paling teman-teman ingat gitu kan, wah Kak Varian, kakak yang Vario itu ya, motor Honda itu, tapi saya lupa dia ceritain apa gitu ya, kayak ada poin-poinnya. Supaya teman-teman tidak lupa dengan apa yang saya katakan, dan teman-teman tidak lupa muncul ada suatu optimisme atau suatu semangat dalam diri teman-teman, teman-teman saya ajak untuk yang terakhir. Saya menantang teman-teman ya untuk mengikuti tantangan saya. Dari tadi saya bilang ya, saya pakai warna pink semua, saya pakai merah jambu semua. Ya, saya tumblernya merah jambu, pakai pink, pakaian saya juga dan termasuk kaos yang di dalam meja saya adalah pink. Artinya apa teman-teman? Saya ajak teman-teman ya untuk berani ya. Tapi berani itu biasanya warna merah, berani untuk berbuat yang namanya kasih, teman-teman. Kasih di sini adalah suatu kebaikan yang teman-teman bisa tebarkan kepada orang lain. Caranya adalah buka HP-mu ya. Silakan teman-teman buka HP-nya. Dari tadi kan ada yang main-main handphone kan, ya kan? Kok ketahu sih Kak ya? Soalnya kalian nunduk gitu ya. Yang nggak kelihatan maksudnya ya. Kalau yang ini kan yang buka madep ke saya mulu ya. Teman-teman buka HP-nya saat ini, saya akan menantang teman-teman ya. Saya akan menantang teman-teman untuk membuat IG story. Gampang ya. Tugasnya adalah membuat IG story. Teman-teman pernah dengar bahwa satu kebaikan saja, hal kecil saja, bisa memiliki dampak yang besar kepada orang lain. Karena kita namanya empati, teman-teman. Buatlah di IG story, kamu ucapkan rasa terima kasih. Minimal satu orang saja, teman-teman. Teman kamu, sahabat kamu ungkapkan apa saja ke dia, intinya adalah rasa ucapan terima kasih. Kak, boleh nggak 3 orang? Silakan, teman-teman. Ya, maksimal tuh di IG story, saya lupa berapa ya, kalau nggak salah nggak nyampe 20, kayaknya di 10-an ya. Teman-teman ungkapkan rasa sayangmu, rasa terima kasihmu kepada orang tersebut, teman kamu, ya, untuk teman-teman bikin IG story tadi, ya. Ini tantangan secara langsung untuk teman-teman lakukan supaya tidak menjadi lupa bahwa teman-teman hari ini 12 September saya melakukan sesuatu empati kepada orang yang saya sungguh sayangi, yang sungguh saya cintai. Silakan teman-teman, saya berikan waktu 2 menit. Cukup nggak ya 2 menit ya? Kak, aku kan di gesturnya edit-edit segala macam. Oke, 5 menit ya. Cukup 5 menit ya. Saya tunggu. Ini host kasih musiknya gitu ya. Musiknya yang kayak cinta-cinta gitu kan, pink merah jambu gitu ya.
Saya nggak dijadiin co-host ya, kalau jadi co-host set gitu kan. Ya, silakan. Ah iya, teman-teman saya lupa. Tolong tag ke saya ya. Ini nama Instagram saya, Ive Rumende. Ya, itu teman-teman tag ke saya. Vim juga di tag juga ya, Kak Konita ya. Nama Instagramnya apa Kak? Boleh diketikin Kak Konita. Untuk nanti teman-teman di sini juga bisa nge-tag akunnya Vim dari Cirebon ini. Saya lupa namanya apa. Ya, teman-teman tag 2 ya. Tag akun Instagramnya Vim yang pertama, yang Cirebon tapi ya. Saya nggak tahu namanya apa, Konita bisa bantu namanya apa. Dan yang kedua, akun saya. Supaya saya bisa lihat hasil karya teman-teman. Ya, saya bisa lihat apa yang teman-teman sudah buat atau teman-teman sudah lakukan. Oke, 1 menit sudah berlalu. Jalan nggak sih? Oh ya, Vim Cirebon. Oke, itu dia. Silakan buat IG story, teman-teman sapa, teman-teman mention orang tersebut yang sungguh kamu kasihi, kamu sayangi gitu kan. Ucapan terima kasih aja atau apapun ya. Sebagai ungkapan teman-teman, ya kamu spesial buat saya gitu ya. Luar biasa. Sudah teman-teman, tag 2 ini ya, Ive Rumende ya, buat IG story ya, terus tag teman-teman atau tag orang terkasih kamu ya, tag orang tersebut dan nanti teman-teman tag ke itu Ive Rumende dan juga Cirebon. Kalau yang sudah, silakan lakukan fitur raise hand. Jadi saya lihat nih kalau teman-teman sudah melakukan. Ya, kalau sudah lakukan, gunakan fitur raise hand. Wih, Siti Farida sudah. Cool. Fitur raise hand ya, bukan tangannya diangkat, bukan. Bukan tangannya langsung ini, tapi teman-teman gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Waktunya sudah 2 menit berjalan, masih ada 3 menit lagi. Karena nggak ada musiknya, saya pakai suara saya saja ya. Chat, 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 chat. Cek chat 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 cek chat asik chat. Aduh capek ya, teman-teman lanjutin aja ya sendiri ya, saya haus soalnya, minum dulu. Yuk, baru 1 orang. Heswi Azali, kamu sudah? Belum ya? Wih, Heswi Azali keren juga ya. Dia bikin fotonya itu foto menghadap ke sini ya. Jadi dikira lagi menyalain videonya. Wah, cerdas juga nih. Saya boleh pakai cara ini juga nih nanti. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati melihat semua gambar diri yang tak bisa pulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. 1,5 menit lagi. Sebentar Tuhan, tolong kabulkanlah. Bukannya dirimu tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara 1 menit lagi teman-teman. coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulit untuk menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini,
habis teman-teman waktunya. Ya. Nah, yang sudah silakan gunakan fitur raise hand ya, biar saya lihat teman-teman sudah melakukan. Coba saya cek ya di Instagram. Sela, kamu sudah? Sela Rika? Wih, udah kok kamu nggak raise hand? Atau udah ya? Oke. Coba saya lihat teman-teman yang sudah melakukan. Sebagai contoh, jangan di private ya. Kalau di private nggak kelihatan teman-teman. Tadi, oh iya, nama Instagramnya saya nggak tahu ya. Siapa namanya? Sela Rika deh. Halo Sela Rika. Nama Instagram kamu apa? Sela Rika. Oh, Sela Rika juga. Oke, kita coba cari ya. Boleh saya lihat ya, Sela Rika ya. Instagram kamu gitu kan, Sela Rika. Oke, kita lihat. Ini, Sela Rika Koironisa, betul ya? Betul. Kita lihat teman-teman. Wih, luar biasa. Nih, kita lihat apa yang sudah Rika lakukan. Oh, bukan yang ini ya. Nah, berarti yang setelah ini. Wih, thank you sudah selalu ada ketika aku butuh teman, cerita apapun kamu mau dengerin. Thank you, pokoknya jangan capek-capek jadi teman. Halo, Rika? Boleh diceritain ini di siapa sosoknya buat kamu? Dinyalakan mikrofonnya. Mikrofon kamu belum nyala, dinyalain dulu. Nah. Itu temen aku mulai dari MTS sampai kuliah sekarang. Oh, wow, luar biasa. Udah Dan 8. kamu udah 8 tahun. Terakhir kali mengucapkan hal seperti ini kapan? Nggak pernah. Hampir belum pernah ya. Oke, thank you Sela Rika ya. Dan teman-teman yang lain gitu ya, saya salut kalau kamu melakukan, artinya teman-teman sadar bahwa orang yang sangat berharga di sisi kita, di samping kita, adalah orang yang perlu kita jaga teman-teman ya. Karena saya mau katakan, saat kuliah, itulah momen-momen di mana teman-teman sudah berfokus kepada dunia akademik, teman-teman berfokus kepada cita-cita, dan kadang teman-teman lupa bahwa orang-orang yang selama ini mendukung teman-teman dari dulu, itu yang membantu cita-cita tersebut, dan perlu kita yang namanya adalah menghargai kehadiran mereka, teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, saya akan tutup ya perjumpaan yang nggak tutup sih, nanti ada pertanyaan, dan itu pesan yang saya katakan terakhir, teman-teman. Jadi, terima kasih sudah yang berani sharing, kita menceritakan pengalamannya, dan jika teman-teman gitu ya, penasaran dengan saya gitu ya, kisah hidup saya tuh saya ceritakan banyak di Instagram saya, teman-teman ya, boleh nanti teman-teman kontak saya gitu kan, Kak, saya tertarik nih diskusi sama kakak gitu ya, silakan banget untuk teman-teman ini ya, bisa Instagram saya ini, namanya Varian, ini Ive Rumende ya. Teman-teman kalau punya karya, Kak, aku juga tertarik, antusias di bidang media sosial, teman-teman juga sangat-sangat silakan teman-teman ya, supaya kita bisa bertemu lagi di kemudian hari, kita bisa diskusi lagi gitu kan, teman-teman nanti DM saya aja seperti itu, supaya kita tidak sampai di sini kisah kita. Wih, udah kayak apa aja ya. Baik teman-teman, saya berikan tepuk tangan virtual teman-teman semuanya kepada moderator kita. Tepuk tangan virtual. Silakan. Luar biasa ya. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ini ada yang bunyi. Ya, kalau tadi tidak bunyi ya, jadi sekarang biar kedengeran. Oke, baik. Terima kasih Kak Varian ya, luar biasa sekali dari awal pembukaan, bahkan ketika mulai saja sudah ada kuis, yaitu membuat benar-benar kita ya terasa sosialnya gitu ya. Karena kalau biasanya kalau di Zoom itu kadang lebih enak diumpetin aja deh, ditutup aja mukanya gitu kan, biar bahan nggak kelihatan. Tapi ini kita
belajar untuk ya tadi ya berempati, bahwa ya menyampaikan sesuatu itu kalau tidak ada respon itu kurang enak gitu. Nah ini mungkin ini adalah sebagai langkah awal. Nah silakan teman-teman, apabila ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Tadi Kak Varian membolehkan mau via suara langsung mic-nya dibuka ataupun di kolom komentar ya, biar terasa lebih aktifnya. Nah sebetulnya nih Kak Varian, ini saya lihat kan tadi di CV ini kan banyak sekali ya. Sebetulnya yang paling menarik itu di bagian apa? Apakah di Indonesia Mengajar atau di apa nih Kak? Apalagi mungkin kalau di Indonesia Mengajar ini kan kita bertemu dengan anak-anak ya. Kita di suatu desa. Karena kalau saya ini ikutnya ini belum pernah sih Kak di Indonesia Mengajar. Hanya adiknya Indonesia Mengajar, yaitu kelas inspirasi. Nah itu kan hanya sehari ya gitu kan. Kalau Kak Varian sendiri mungkin apa sih yang bikin menarik gitu loh, hingga ingin terus bersosial gitu, dalam arti apa yang menjadi pacuan gitu kan? Terima kasih ini ya, faktor BC ya, karena Dini menjadi saat ini. Sudah jelas? Atau ada putus? Udah putus. Putus Kak, mohon maaf. Ya. Oh, masih putus-putus ya. Oke, kalau misalnya nggak putus-putus, mari saya bacain ya. Kalau teman-teman bilang, Kak, udah nggak putus-putus, kasih tahu ya. Nanti saya jawab pertanyaannya Dini. Ini Nurzana bilang nih, halo Kak, saya kebetulan tinggal. Udah? Sudah. Belum ya, Din? Oh, udah ya. Oke, ini saya bacain juga ya. Nurzana Febriana dicerita gitu ya. Ya, bentar. Chatnya ketumpuk. Saya kebetulan tinggal di desa Cirebon, desa di Kabupaten Cirebon. Saya sebenarnya sudah memiliki keinginan membuat taman baca dan tempat belajar Al-Quran. Karena menyadari bahwa di daerah saya banyak sekali anak kecil dan kebanyakan lebih suka bermain. Terlebih sekarang sedang pandemi. Waduh, saya terharu dengarnya. Nurzana, kalau kamu wujudin ya, bukan cuma senang di dunia ya, tapi sangat pahala sampai ke sana kamu. Dan ada Fahri juga cerita, pengen sih gabung sosial untuk sharing-sharing mengenali teknologi ke masyarakat yang kurang mengenal gadget atau virtual daring. Ya Kak, batang merah. Maksudnya apa nih batang merah ya? Fahri dari tadi unik ya komentar-komentarnya. Tapi untuk Fahri gitu kan, kalau bisa Fahri, kamu tentuin satu desa yang kira-kira pengen kamu wujudin apa? Ya, bisa desa yang memang secara kamu cari gitu ya, kamu cari-cari tahu kira-kira desa mana yang belum berkembang, itu kamu bisa cari tahu. Untuk Nurzana, waduh panjang ya. Nurzana, oh ini udah pertanyaan. Aku jawab Dini dulu ya. Dini, aku klarifikasi dulu, aku itu bukan sebagai pengajar pemuda Indonesia Mengajar. Aku pemuda penggerak desa, yang itu adalah program seperti Indonesia Mengajar, tapi di daerah kabupaten. Kalau Indonesia Mengajar kan nasional. Tapi di kabupaten pemerintah sana, Halmera Selatan itu dulunya Indonesia Mengajar 5 tahun pernah di situ. Nah, mereka bikin Indonesia Mengajar sama Bapak Bupatinya bikin namanya program Pemuda Penggerak Desa. Nah, aku join di situ. Memang secara CV aku paling berkesan sekali ya sebagai pemuda penggerak desa. Kenapa berkesan? Bayangin aja 1 tahun, coy, gitu ya. Saya biasanya menceritakan ini satu sesi sendiri loh, menceritakan pengalaman saya secara garis besar di pemuda penggerak desa. Karena kenapa? Bayangin teman-teman, awal datang, teman-teman tidak tahu ya, ini jelas atau tidak gitu ya. Saya ditantang ke sana sendirian, saya nggak, ini penipuan atau enggak ya, selamat Anda lolos gitu ya, tapi nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nganter sama sekali. Kalau Indonesia Mengajar, kalian akan langsung dianterin ya, ke bandara dianterin. Tapi kalau saya waktu itu ke sana benar-benar sendiri gitu ya. Dan ketika di sana yang paling menarik apa teman-teman? Saya mengikuti program training, pelatihan. Kalau teman-teman nanti minat Indonesia Mengajar gitu ya, teman-teman akan ditrainingin selama 6 minggu. Saya kan dulu pernah jadi tim training juga, 6 sampai 8 minggu teman-teman ditrainingin di Godok. Wah, itu luar biasa banget. Nah, banyak sekali ya. Ada
satu hal teman-teman, tadi saya bilang, saya aslinya introvert teman-teman. Tapi ikut training tersebut, saya dilatih yang namanya ngomong di depan umum. Public speaking saya, kemampuan saya memfasilitasi, kemampuan saya ngajar. Saya dulu nggak bisa ngajar teman-teman, anak teknik disuruh ngajar gitu ya. Akhirnya saya banyak hal saya pelajari di situ. Dan akhirnya setelah sudah 1 bulan lebih saya training, disitulah saya terjun ke bertemu dengan masyarakat. Diterima, ditolak teman-teman. Mereka curiga, ini mata-mata dari mana gitu ya. Mata-mata dari dinas pendidikan kah gitu ya. Dan akhirnya di sana teman-teman yang sangat saya tertarik adalah, alhamdulillah teman-teman, saya selalu ceritakan tentang Pulau Jawa. Mereka nggak tahu loh, Provinsi Jakarta. Mereka tidak tahu ibu kota Indonesia itu Jakarta. Saya ceritain Jakarta seperti apa. Ada kereta, ada Monas, dan mereka teman-teman, dari cerita saya, mereka punya mimpi, Pak Guru, saya mau untuk bisa ke Jakarta. Saya dengar itu aja tuh, udah seneng banget. Dan akhirnya saya bilang, saya tantang kamu untuk ikut lomba yuk, gitu ya. Dan nanti saya kasih link teman-teman bisa lihat sendiri videonya. Saya alhamdulillah bisa memberangkatkan 1 anak, 2 anak bahkan ya, 1 anak SD, 1 anak SMP untuk bisa ke Jakarta, teman-teman. Penasaran kan? Saya kasih lihat 1 videonya. Ini anak yang SMP ya. Dia namanya adalah Yusti. Dia berhasil memenangkan lomba dan bertemu dengan siapa? Ibu Menteri Susi. Wah gila, luar biasa banget ya. Saya nggak siapin fotonya teman-teman ya, tapi saya kasih linknya untuk teman-teman lihat video ini, memberangkatkan 1 anak didik saya untuk bisa bertemu dengan Ibu Susi dan ke Jakarta, teman-teman. Itu buat saya tuh, wow, berkesan sekali. Ini linknya teman-teman ya, kalau misalnya penasaran dari cerita saya nggak berita bohong atau hoax. Kebegitu pengaruhnya teman-teman. Kita sebagai mahasiswa ya, kalau kalian gitu nanti setelah lulus, orang-orang desa ya, terutama yang pedalaman, ngelihat kita, itu udah kayak dewa banget gitu teman-teman ya. Kayak, ih gila, ini orang pinter banget. Bener teman-teman. Saya dulu saat itu, bayangin, saya bisa ngobrol sama Bapak Bupati, saya bisa duduk sama para ulama, para pendeta di sana. Sangat dihormati sekali teman-teman. Balik-balik ke Jakarta, boro-boro ada yang lihat saya ya teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Kemampuan kita sebagai mahasiswa, namanya juga mahasiswa ya. Bukan siswa lagi. Teman-teman setelah lulus, nantinya sangat-sangat punya dampak besar kepada masyarakat. Kalau mau cobain ke desa, seperti itu. Seperti itu Dini ya, pengalaman yang menurut saya memang sangat berkesan. Saya bacain yang ada di chat ya. Halo Kak, ini dulu nih, Nurzana. Langkah-langkah yang teknis dilakukan untuk bisa seperti kakak, menggerakkan desa, terutama pemudanya itu. Yang langkah teknis desa, terutama pemudanya itu bagaimana? Boleh diulangi Dini pertanyaannya, kayaknya agak putus-putus. Mohon maaf, dia tadi pertanyaan Nurzana, langkah-langkah katanya teknis yang dilakukan, ya. Sebenarnya ya, yang tadi saya katakan Nurzana, 4 langkah tadi sih sebenarnya. Yang pertama, kamu tentuin dulu goals kamu. Kamu tujuan hidupnya seperti apa. Nanti kamu bisa cerita sih Nurzana. Nanti bisa, kalau misalnya kamu berminat gitu ya, aku bakal balas kamu gitu kan secara DM, kamu ceritain kamu punya goals, kalau misalnya kamu bingung, aku bantuin untuk kamu ketemu gitu kan. Dan yang kedua tadi adalah setelah kamu udah punya goals, kamu buat keputusan. Karena goals itu juga harus detail. Aku biasanya kasih tahu namanya SMART gitu ya. Jadi harus lebih detail tahun depan atau 2 tahun depan, 3 tahun depan, lalu nanti kamu buat keputusan. Angka ketiganya tadi adalah kamu belajar gitu ya. Di rencana kehidupan kamu tentuin aku harus belajar tentang apa ya. Tapi konkret, misalnya aku mau belajar tentang public speaking. Sama siapa? Mau di mana? Di YouTube gitu ya. Selama berapa bulan? Misalnya kayak gitu. Nah, yang keempat, yaitu kamu langsung action-nya apa? Membuat perencanaan. Wah, ini perencanaan bisa 1 sesi lagi gitu ya, kalau saya bahas. Karena saya hanya menceritakan inspirasi saja, teman-teman. Tidak membahas itunya. Jadi, Nurzana, 4 langkah itu. Kalau kamu pengen buat tujuan hidup dulu. Kedua, kamu bikin, tadi apa yang saya bilang ya? Kamu setelah itu buat keputusannya. Ketiga, kamu bisa bikin yang namanya adalah terakhirnya ya, itu kamu nanti perencanaan aksinya apa yang konkret. Seperti itu Nurzana ya, semoga menjawab gitu ya. Meskipun tidak puas kayaknya ya. Mungkin tuh boleh bacain yang angkat-angkat tangan itu,
Kayaknya ada Siti Farida, Nadine, ada Adelia. Oke, baik. Ini pertanyaan yang ada di kolom komentar dulu deh Kak. Nanti boleh ya teman-teman kalau misalkan mau tanya nanti saya akan bacakan. Nih dari Kak Sri Devi Wahyuni. Aku Devi dari Jakarta punya mimpi pengen jadi penggerak masyarakat tempat saya tinggal. Tapi rencananya itu akan Devi lakuin saat setelah menikah. Karena ingin menjadi visi misi keluarga. Menurut kakak untuk masa-masa persiapan seperti ini apa yang perlu Devi siapkan? Baik. Luar biasa ya. Selangkah maju ke depan ya, kalau perempuan gitu ya. Di umur-umur sekarang udah punya pernikahan. Devi yang baik gitu ya. Saya mau katakan langsung ke konkretnya aja Devi ya. Saya tidak pakai langsung teori gitu ya. Banyak di umur saya, teman-teman saya itu adalah umur-umur yang memang sudah menikah dan hampir semuanya sudah punya anak Devi. Mereka semua dulu sama seperti saya punya idealis yang sangat tinggi untuk bisa melakukan suatu hal kepada banyak orang. Tapi yang mau saya katakan, ketika sudah menikah, Devi, kamu tidak akan lagi memprioritaskan hal tersebut. Kamu pasti lebih memprioritaskan yang namanya keluarga kamu. Suami kamu, kalau kita misalnya di Muslim, pasti yang namanya harus nurut dengan suami kamu, gitu ya, apa yang pun diperintahkan. Dan yang kedua, ketika Devi nanti punya anak, Devi sudah tidak akan lagi berpikir bagaimana idealis-idealis masa kuliah itu bisa diwujudkan. Jadi saya langsung ceritakan to the point-nya yang akan terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya, ya, misalnya Allah benar-benar membantu kamu, mendorong kamu bisa berkeluarga, tapi kamu bisa mewujudin visi misi dengan suami kamu gitu ya. Langkah yang kamu lakukan, lakukanlah dulu saat ini, Devi. Karena kenapa? Kalau kamu nanti aja Kak gitu ya. Kalau kamu nanti itu tidak akan terwujud, jujur saja. Saya gitu ya. Saya itu melakukan dari saya kuliah seperti contoh kuliah kerja nyata, Devi gitu ya. Kalau kamu saat ini cuma di rumah aja gitu kan, kamu bisa pakai kemampuan digital kayak tadi idenya Fahri itu bagus. Cari desa, kenalan gitu ya, cari misalnya entah ketua kepala desanya yang memang support digital ya, jangan yang benar-benar nggak ada sinyal gitu kan. Melalui pandemi kamu kontak-kontak orang-orang pemudanya, atau nggak pemuda lebih gampang ya, karena kan masih nyambung gitu ya pemudanya, dan kira-kira kamu tanya, saya suatu saat nanti kalau pandemi kelar, saya bisa nggak ke sana? Atau nanti diskusi aja, kira-kira nanti ada ide apa yang bisa dibuat untuk Devi lakukan kepada masyarakat di tempat tinggal kamu ya saat ini. Oh ya, kamu bilang tempat tinggal ya? Ya berarti kamu hubungi aja pemuda-pemuda sana, kira-kira secara virtual aja dulu ya, kira-kira ada ide apa nih untuk, nih ini saya spoiler dikit, dalam membuat perencanaan selalu berangkat ada dua hal, masalah atau potensi. Nah, ini panjang juga ya kalau saya bahas, tapi teman-teman misalnya masalah, warga desa di masyarakat tempat saya kurang melakukan literasi membaca. Itu masalahnya. Potensinya misalnya teman-teman mikir, masyarakat di daerah desa, di tempat tinggal saya punya kemampuan, ibu-ibunya bisa melakukan apa itu namanya ya, bisa melakukan arisan. Nah, teman-teman mungkin berpikiran, aduh, wah ini potensi yang bagus nih, saya bisa ngumpulin ibu-ibu, saya bisa berdayain ibu-ibu, kayak gitu. Jadi berangkat dari masalah atau di potensi. Kayak gitu Devi ya. Saya tuh udah kasih tahu to the point-nya, semoga Devi pun juga bisa nangkep konkretnya seperti apa gitu kan di beberapa tahun kemudian. Oke. Jadi sebetulnya jangan menunda ya, jangan menunda nanti ya, kayak mungkin saat ini langsung action setelah punya tujuan, begitu ya teman-teman. Oke, silakan, tadi saya lihat di kolom komentar Kak Hespi ya, tadi mau bertanya, mungkin mau langsung via mic atau gimana nih Kak Hespi? Oh, hilang. Oke. Silakan Kak Hespi. Lucu juga ya, Kak mau nanya terus gitu doang nih. Iya gitu doang. Halo Kak. Halo. Ya aku dengar Hespi, silakan ngomong. Iya videonya ngadet-ngadet tadi. Oh iya, kirain kamu pakai trik-trik tertentu tadi. Silakan, Hespi. Nah, aku mau nanya, gimana cara kita tahu kalau itu tuh bener tujuan hidup kita gitu, Kak? Udah? Singkat ya?
maksudnya kita tahu gitu Kak, oh berarti ini nih tujuan hidup kita, oh berarti ini nih yang harus kita lakuin, oh berarti ini yang kita harus kejar. Itu tuh gimana sih cara kita tahu Kak kalau Oke. itu tuh emang benar-benar tujuan hidup kita? Oh, aku jawab 3 jawaban ya, Hespi. Jawaban yang pertama, kedua, ini pengalamanku. Yang jawaban ketiga, teknis. Semua orang bisa lakukan. Jawaban pertama adalah ketika ya saya lakukan tujuan hidup itu, ternyata nggak pernah tahu Hespi jawabannya. Artinya apa? Saya kira gitu ya, dulu saya masuk teknik, tujuan hidup saya adalah bekerja di Fakultas Teknik, bekerja di perminyakan. Saya kira itu tujuan hidup saya mentok di situ. Ternyata enggak, Hespi. Berubah lagi. Saya ketemu sosial. Saya kira sosial udah selesai, bantu-bantu orang, bantu-bantu charity gitu kan, ke panti asuhan segala macam. Saya ketemu namanya KKN. Saya ketemu tujuan hidup saya yang ketiga, Hespi. Namanya apa? Pendidikan. Saya kira berhenti di situ. Saya ngajar di Bantar Gebang Bekasi. Ternyata saya punya jalan untuk mengajar di daerah tadi, Halmara Selatan. Saya kira selesai juga di situ, Hespi, 1,5 tahun. Ternyata ada lagi. Tujuan hidup saya bertambah lagi, berubah lagi. Namanya apa? Training, pengembangan diri. Saya tergabung di Indonesia Mengajar, saya memberikan training di sana, gitu kan. Dan bertemu dengan tempat kerja saya saat ini, NGO. Saya kira berhenti sampai situ tujuan hidup saya. Ternyata enggak, Hesti. Ternyata saya dulu tuh termasuk yang belum hijrah ya. Saya belum dekat sama Allah gitu kan, belum dekat sama Tuhan. Saya ketemu yang namanya spiritual, Hesti. Sampai sekarang itu sampai sekarang saya bertemu dalam dunia spiritual ya, bukan gaib, bukan dukun. Saya bukan dukun, teman-teman. Spiritual artinya saya punya semangat untuk bisa mendekati Sang Pencipta. Dan saya kira berhenti sampai situ, Hesfi. Tapi ternyata saya ketemu lagi, terakhir adalah bidang konten kreator tadi, dunia digital. Ini hal baru. Nah, artinya tujuan hidup itu akan terus bertambah, berubah, seiring kita melakukan tujuan yang ada di saat ini, Hesfi. Seperti itu. Itu jawaban pertama saya. Yang kedua adalah, kalau kamu katakan, tahu dari mana ya tujuan hidup itu benar-benar, ketika Hesfi dan teman-teman di sini enjoy melakukan hal tersebut. Kalau teman-teman nggak enjoy melakukan sesuatu, artinya teman-teman itu bukan tujuan saat ini. Contoh teman-teman saya, termasuk saya dulu bekerja di perusahaan, gajinya gede enak ya, di bulan-bulan pertama enak, tapi kenapa saya nggak merasa enjoy? Artinya apa? Ini bukan tujuan hidup saya, teman-teman. Dan saya mulai berpikir mencari sesuatu, dan setelah saya kejar terus, saya menemukan inilah tujuan hidup saya. Memang gaji saya tidak sebesar dulu, teman-teman, saat ini, gitu ya. Tapi saya menemukan ini adalah fase saya menemukan tujuan hidup saya. Dan yang ketiga, secara teknis ya, teknisnya adalah ini, saya ketikkan di kolom chat. Hesfi dan teman-teman boleh baca. Gunakan Ikigai. Ikigai ini pernah dengar, pasti ya. Salah satu metode orang Jepang menentukan apa tujuan hidup saya. Itu. Nanti Ikigai pernah, oh ya Sri pernah tahu juga ya. Kalau misal belum pernah, coba pelajari, nanti kamu bisa share ke aku. Kak, aku temu Ikigainya ini, Kak. Ya, apa misi kamu, apa yang paling kamu senangi, menghasilkan uang, berdampak banyak. Nah, itu nanti larinya ke sana. Kayak gitu ya, SP. Oke, baik. Itu ya. Terima kasih. Dan karena waktu terbatas, karena ini ada pertanyaan satu lagi ya, Kak Varian dan teman-teman. Saya akan bacakan. Ini dari Kak Novia Rivalda. Tadi cukup kesentil juga sama kata-kata Kak Varian. Waduh, kesentil nih. Tentang bagaimana bersosial. Sebenarnya saya ingin bisa bersosial dengan baik, terutama ke masyarakat sekitar, dan setidaknya memiliki pengaruh yang baik untuk mereka. Tapi, seringkali saya merasa dihantui oleh kata-kata, jangan sekarang deh, atau udah deh, mending gak usah. Nah, boleh tolong kasih tips nggak, Kak, biar bisa keluar dari comfort zone-nya kita, katanya. Oke, teman-teman. Disentil dan dihantui. Disentil, dihantui. Ngeri ya, ini kayaknya pembawa materinya goib ya. Teman-teman, tadi saya ditanya di awal, tadi siapa ya? Saya nanya kepada yang bikin usaha tadi, yang cerita itu ya. Saya lupa namanya, si Ava atau si siapa tadi ya. Dia cerita, saya tanya ke dia kan, tantangannya apa? Dia bilang gitu ya. Dia bilang salah satu tantangannya tadi apa ya? Dia menyebutkan ada tantangan. Nah, maksudnya pesan saya gini, saya tadi ceritain manis-manisnya aja teman-teman. Tapi pahitnya adalah adanya namanya tantangan.
tantangan berbagai macam beda-beda ya. Nah, tantangannya si Sri Devi, apa namanya? Devi ya? Oh, Novia. Novia. Nah, tantangannya Novia ini adalah jangan sekarang, udah deh, mending nggak usah. Nah, ini kata-kata yang sebenarnya mendorong kita semakin jauh di dalam mewujudkan keinginan. Sebenarnya saya bilangnya apa ya? Ini, penundaan. Nah, penundaan, kalau buat saya teman-teman, saya sebutnya ini adalah sisi gelap saya. Artinya apa? Sisi yang sebenarnya, sisi gelap itu nggak jahat ya teman-teman ya. Artinya sebenarnya dia baik tujuannya, tapi dia membuat saya tuh jadi nggak bergerak, mager segala macem. Nah, untuk tipsnya untuk Novia gitu kan, untuk supaya kamu keluar dari comfort zone kamu, waduh, ini agak berat tapi saya katakan. Novia Rivalda, coba deh, kamu tadi kan aku ajak semua di sini kita mempedulikan orang lain, Novia ya. Tadi aku bilang gitu, dengan memberikan IG story. Coba Novia deh. Langkah yang paling gampang, bisa nggak Novia mempedulikan diri sendiri? Caranya, kalau Novia berani, coba Novia ngaca. Di cermin, terus Novia bilang, mudah nggak Novia ngomong, aku cantik, aku baik, aku sangat berharga, aku punya prestasi ini, ya. Kalau Novia mudah mengatakan seperti itu, artinya Novia akan mudah juga untuk melawan rasa-rasa yang tadi jangan sekarang, terus ada bilang lagi udah deh mending nggak usah. Karena saya juga mempelajari tentang psikologi teman-teman, ketika orang banyak sekali negative thinking di dalam dirinya, karena dia sudah sering dari dulu melihat dalam dirinya itu tidak baik. Karena ada pengaruh keluarga segala macam, tapi saya kasih tipsnya untuk kamu gitu kan, dan teman-teman di sini, coba kamu perhatiin diri kamu dengan memuji diri kamu, bercermin, ngaca gitu ya, mudahnya seperti itu. Dan nanti kalau misalnya kamu sudah bisa mempedulikan diri kamu, niscaya percaya kamu juga akan mudah mendorong kamu bisa memperhatikan orang lain, lebih kuat, sosial kamu akan lebih tinggi dibanding rasa takut kamu. Seperti itu, Novia Rivalda. Oh, keren ya. Baik, terima kasih Kak Varian, dan sepertinya di kolom komentar tidak ada yang bertanya lagi, ataupun nanti mungkin kalau misalkan kurang puas nanti bisa ya hubungi Kak Varian nih. Kira-kira boleh tidak Kak diizinkan mungkin kalau ada yang DM atau ke Instagram Kakak? Ya, saya blok lah. Enggak bercanda. Tadi ada Adelia, ada siapa lagi? 3 orang lagi. Kayaknya kamu tadi resen ya. Nanti boleh kok DM aja gitu kan. Cerita itu nanti saya juga akan membagi mengarahkan, nggak mengarahkan sih, membantu teman-teman supaya bisa ketemu sendiri apa yang teman-teman ingin tanyakan. Nah, Dini, habis ini mau ditutup kan ya? Saya mau ngajak main satu lagi sekaligus refleksi. Bisa? Boleh, silakan. Baik teman-teman yang sangat baik, mahasiswa yang sungguh mencerdaskan masyarakat bangsa nanti, saya akan mengajak teman-teman kita berefleksikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita rasakan selama malam minggu ini ya bersama Varian gitu ya, bersama saya. Saya akan lakukan, berikan linknya teman-teman ya. Silakan klik link ini. Teman-teman nanti tuliskan 3 hal, apa yang teman-teman pelajari atau teman-teman rasakan di dalam kegiatan pada malam ini. Ya. Nanti akan saya tampilkan apa yang teman-teman tulis, bisa kelihatan semua di sini. Kita sama-sama melihat, masukin kodenya, oh iya, kodenya ya saya lupa ya. Kodenya ini, kalau misalnya teman-teman, ini nggak pakai kode, langsung itu. Iya, langsung. Kalau teman-teman diminta, langsung ya. Kalau diminta kode itu angkanya 5452267. Tapi kalau langsung teman-teman tulis aja. Silakan. Ya, kalian pada lapar nggak sih? Makan loh tuh. Lagi menunggu aja. Kalau teman-teman belum makan, nanti setelah ini kita akan ada makan bersama di rumah masing-masing tapi. Baik, silakan teman-teman, saya tunggu apa sih yang teman-teman pelajari atau rasakan pada kegiatan hari ini bersama Vika. Vika apa sih, Konita sama Dini? Cirebon, Majalengka. Oh ya ampun.
Saya Bareng kira gitu apa ya, sih? Sosi? Kreatif lah ya. Oh, ini berarti ada orang Majalengka ya. Dulu tuh saya bercandanya itu Majalengka digoyang gitu ya. Masih ada Karawang sampai itu. sekarang. Oh, itu Karawang. Baik, ini lihat sudah ada tulisan-tulisannya. Antusias, menumbuhkan empatik, terpengaruh lagi dengan apa yang saya katakan. Sudah 4 orang menulis, silakan ketik apa yang teman-teman pelajari dan rasakan pada kegiatan hari ini. Sembari saya nunggu, teman-teman yang lain sudah pernah menggunakan ini belum sama yang Quizizz yang dari tadi di awal saya pakai? Sudah. Sudah ya. Nah, kalau sudah pakai, teman-teman nanti bisa ajari nih kepada masyarakat desa sana. Pasti mereka sangat terpukau ya. Mungkin buka laptop aja mereka, wow, apa itu gitu ya. Oke. Sudah 9 orang. 1 menit lagi lah ya. Nah, ini makin banyak nih apa yang teman-teman buat. Kak Mario. Saya bacain ya, paling besar, paling banyaknya adalah tujuan hidup, betul ya. Tujuan hidup, keduanya adalah bersyukur. Yang ketiganya adalah teman-teman merasakan dalam kegiatan ini. Dan banyak sekali saya baca pengharapan, antusias, termotivasi, kerja cerdas, minta untuk bisa buat goals, kemudian teman-teman diminta untuk membuat decision, ya, membuat keputusan, dan sampai akhirnya nanti teman-teman bisa action. Dan tentu teman-teman learn dulu ya, belajar dulu. Ini produktif, siap maju, selanjutnya akan lebih sadar, sangat menyentuh iman, widih, betul ya. Aksi untuk berbuat kasih, tahapan sosiopreneur, antusias. Baik teman-teman, terima kasih dari saya ya. Oh, ini masih bertambah. Semoga yang saya bisa berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan saya tunggu bagaimana kisah hidup teman-teman. Kalau suatu saat nanti teman-teman akan sukses, silakan ya menceritakan pengalaman atau cerita teman-teman. Kalau Instagram masih ada ya, di DM saja. Baik, terima kasih. Saya berikan kembali kepada Dini. Oke, baik. Ya, sekarang kita berikan tepuk apa ya ini? Tepuk yang luar biasa deh. Mungkin tangannya boleh digerakin gini-gini ya, atau tepuk sarang heo gini ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Atau mungkin tangannya gini nih. Kalau lagi yang sekarang boleh teman-teman boleh ke Kak Farian coba kasih gini. Oh, ini kayaknya seru banget ya malam minggu ini. Oke. Baik, Kak. Sekali semua sudah disampaikan ya, atau mungkin kalau ada tambahan lagi boleh sekalian close statement nih Kak untuk teman-teman yang ada di Zoom ini. Silahkan Kak Farian. Terakhir, kita foto bersama. Udah itu aja. Ya. Itu ya, kayaknya itu momen-momen yang memang ini juga sih ya. Silakan Kak. Kalian bisa ini fotoin. Oh, aku fotoin. Iya. Soalnya di laptopnya nggak bisa nih. Oh iya, bisa. Tenang. Tapi ini nggak ada close statement dulu nih Kak. Silakan apa yang mau disampaikan sepatah-patah 2 kata gitu mungkin. Penutup mungkin ya, tadi udah sempat disinggung sedikit. Sebenarnya teman-teman ya, saya mau katakan gini loh. Di balik teman-teman mungkin melihat saya gitu kan, kok kakak keren banget, hebat banget gitu ya. Saya mau katakan, teman-teman nanti mungkin juga bakal seperti saya gitu ya. Saat ini teman-teman melihat saya gitu ya, tapi suatu saat nanti saya akan melihat teman-teman berbicara di depan orang banyak gitu kan, mau virtual ataupun offline, dan itu adalah saatnya bagaimana teman-teman bisa membagikan action gitu ya. Semoga saya menunggu momen tersebut ketika teman-teman punya sikap empati ya, pedulikan orang-orang yang pernah sangat peduli dengan teman-teman yang berdampak besar. Dan yang kedua, kalau teman-teman punya gerakan untuk bisa menolong orang lain, silakan lakukan menjadikan sosiopreneur. Kalau tidak apa-apa. Sosiopreneur hanya salah satu saja teman-teman jalan
untuk menuju ke tujuan hidup teman-teman. Dan yang terakhir, ini pesan paling penting. Bagikan pengalaman Anda. Bagikan pengalaman kamu supaya banyak orang yang merasa terinspirasi, merasa orang yakin, ya, mungkin saat ini teman-teman merasa jatuh gitu ya. Jatuh itu pun juga menjadi pengalaman yang teman-teman bisa bagikan. Satu orang saja terinspirasi sangat berdampak besar kepada orang tersebut. Mungkin itu, semoga teman-teman semangat terus selalu ya kuliahnya di pandemi ini, meskipun di rumah aja nggak apa-apa ya. Kalian kan angkatan-angkatan pandemi, sama saya juga angkatan pandemi kerjanya ya, kasihan. Oke, itu aja. Thank you teman-teman ya. Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih Kak Varian dan teman-teman yang masih semangat ya di malam hari ini. Semoga malam ini berfaedah dan tadi Kak Konit sudah mengirimkan link presensi ya Kak ya. Nanti mungkin teman-teman bisa isi dan di malam hari ini yang tadi teman-teman sudah screenshot boleh, kalau tadi kan permintaan dari tantangan dari Kak Varian untuk mengucapkan terima kasih. Dan saya juga ingin memberikan sebuah tantangan juga, bukan tantangan ya, teman-teman silakan di story teman-teman kembali, silakan apa yang teman-teman dapat dari insight malam hari ini, nanti di tag ke Film Cirebon dan pastinya ke Instagram Kak Irfumende ya tadi ya, mohon maaf ya, betul ya? Oke, betul. Oke, ya silakan Kak Varian izin dari kami Film Cirebon untuk dokumentasi dari laptopnya Kak Varian nih, karena dari tim film tidak ada yang menggunakan laptop. Mohon maaf sekali. Itu lucu ya kalau misalnya offline ya, foto pembicaranya disuruh foto. Jadi hapunten pisan. Nggak apa-apa ya. Silakan semua videonya. Oke, silakan ya teman-teman. Dinyalakan, ayo videonya, ayo. Saya pengen lihat nih. Ayo kerudungnya dipakai, yang nggak pakai kerudung tadi. Ya. Dan juga pakai kerudungnya ya. Silakan dibuka. Saya pengen lihat wajah-wajahnya nih yang dari tadi silent reader sama silent hill ya. Nggak ada suara videonya gitu. Nggak ada kameranya. Aduh kasihan banget Fakri ya. Tadi nggak ada. Iya Kak, nggak ada kameranya. Lo itu? Terus dia pakai apa? Pakai kabel ya? Enggak, ini laptopnya emang nggak ada kameranya dari sini. Soalnya bezel, layar bezel. Nggak apa-apa. Aku tergambar kok. Kamu pakai fotonya mobil ya, bagus sekali. Nggak ada lagi soalnya. Soalnya saya motor Vario kan dia nggak mau kalah. Iya, kalau gue sih bisa bilang dari dulu emang nggak suka pakai foto profil lah. Asik. Pasti kamu Instagramnya juga nggak ada wajah kamu pasti ya? Wajah mantan kamu pasti ya? Enggak, cuman kalau di uploadannya itu ya ada lah, cuman nggak sendiri gitu. Lagi bareng-bareng lah. Jadi nebak mana nih orang yang punyanya. Thank you Fakri ya. Okay. Ini yang mana nih? Wajahnya ini cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang dari 39. Artinya berapa persen tuh? 75%. Wow. Nah, jangan malu-malu, ya ampun. Allah memberikan wajah yang sangat luar biasa kepada kamu, jangan malu-malu. Halo Pak Heri Hermawan. Nah, wah mantap ya. Ada Bapak dosen juga ya di sini ya. Biasa. Ada siapa lagi nih? Udah ini doang ya, udah deh. Teman-teman udah tahu nggak? Sekarang tuh bisa di Zoom, itu bisa digeser-geser loh. Udah tahu ya? Udah. Udah tahu ya? Ya, saya nggak bisa geser lagi, soalnya saya bukannya ini. Bukannya jadi host. Oke. Baik, teman-teman. Saya akan matikan yang tidak ada videonya ya. Jadi yang pertama saya akan nyalakan bagi yang kepada teman-teman yang menyalakan. Soalnya ada fitur baru juga. Foto yang nampil wajahnya doang. Oke, saya akan fotoin. Nanti yang berikutnya untuk yang cuma videonya doang. Ini hide non-video participant. Oke. Nah, nih. Ada berapa orang nih? Wih, ada 9 orang. 2, 3, 13. Oke, yuk kita foto sama-sama. 1, 2, 3. Kayaknya bebas ya. Oke, cekrek. Nah, gaya yang kedua, teman-teman, gayanya adalah gaya saranghe. Nah, oke. Gitu ya. Baru mau bilang kayak gitu. Ya, oke. Siap ya. Semuanya 1. Aduh, saya nggak bisa moto ini. 1. Oh, sini. Tolong Greg, fotoin screenshot. Nah, saya pakai orang kedua ya. Mohon bantuannya.
Jadi saling bantu-membantu. Semua itu tuh. Belum nih. Nunung mana Nunung? Kayak gini. Evan Nunung. mana sih? Evan Prince ini. Ini sama Prince. Oh, iya. Ya, semuanya. Sela Rika, Miss Siti Mariam, Heri Darmawan, berarti yang nggak bisa dua tangan kayak gini aja nih. Nah, kayak gitu ya, yang nggak bisa dua tangan. 1, 2, 3. Tahan. Cekrek. Oke, sip. Sekarang kita foto bareng sama yang nggak ada videonya, oke? Kita menghormati. Nah, sudah berjam-jam ya. Yuk, bagi teman-teman yang kita foto lagi ya. Nah, gaya yang ini adalah gaya Cirebon. Anak Cirebon, anak Majalengka gayanya gimana? Apa nih? Gaya yang anak Cirebon banget. Kalau berapa itu sering datang gitu, mereka juga unik. Kalau orang Bali tuh nggak kayak gimana? Kalau orang Bali itu mereka gini. Artinya apa? Kecak ya, cak. Gaya orang mana apa ya? Gaya orang Jepara gini. Katanya ibu kita Kartini tuh. Nah, gaya orang Cirebon kayak gimana nih? Sekreatif kali. Gini. Bukan orang Cirebon, Kak. Ya udah. Kamu terserah kamu orang mana deh, ya. Gaya menurut ciri khas kamu. Siap ya? Aku foto. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, tahan. Ini ada 2 halaman ya. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Cekrek. Ya. Meskipun nggak ada yang nampak videonya, tapi tidak apa-apa. Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi ya, secara nyata tepuk tangannya. Yeay. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kalian saya kembalikan kepada Kak Konit terlebih dahulu. Mohon maaf apabila selama memandu acara ada kesalahan kata dan kekurangan karena sejatinya saya pun masih belajar dan teman-teman semoga bisa mengambil manfaat dan bisa diaplikasikan 4 yang disampaikan tadi adalah goals, decision, lalu learn, dan action. Terima kasih. Pamit undur diri, dikembalikan ke Kak Konit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dini. Ya, terima kasih juga ya untuk Kak Varian yang sudah tadi menyampaikan materi atau sharing ya bersama kita. Luar biasa banget ya, jadi kita diajak aktif juga, ternyata di Zoom tuh bisa aktif juga ya, biasanya diam-diam aja, kalem-kalem gitu. Dan sekarang bisa main gitu, main games di Quizzes ya tadi salah satunya. Dan ya senang juga gitu bisa mengenal satu-satu karakter teman-teman yang mengikuti kegiatan di Cikal Talk September ini. Ya, oke, paling dari saya untuk teman-teman semua tetap mengikuti untuk tetap stay di grup juga karena insya Allah akan ada kegiatan lanjutannya ya. Untuk di pekan depan itu ada kegiatan salah satunya ya dari Cikatalk juga itu tentang mengasah jiwa entrepreneur. Nah, tadi sudah dibahas singgung-singgung entrepreneur. Nah, ini lebih ke jiwa entrepreneurnya itu seperti apa kayak gitu. Jadi nanti akan dibahas sama salah satu ahlinya juga ya gitu. Dan nanti di sesi terakhir juga masih ada lagi satu lagi bonus untuk teman-teman dan yang mengikuti sebelumnya di bulan sebelumnya barangkali belum mendapat sertifikat memang belum dibagikan ya. Jadi tetap stay tune saja di grup. Insya Allah akan dikirimkan linknya segera gitu pekan depan dan mohon untuk tetap menjaga etika ya di grup juga maupun di Zoom juga nanti kita akan kirimkan gitu ya sesuai dengan janji yaitu memberikan sertifikat yang sudah mengikuti 3 kali pertemuan seperti itu. Nah, untuk yang hari ini juga jangan lupa tetap mengisi absen dan men-sharingkan ya. Tadi kata Kak Rian apa yang kita dapat itu harus di-sharing gitu ya Kak ya, betul ya. Ya. Sip. Oke, dari aku juga mungkin segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah melewati malam minggunya bersama. Lebih berfaedah gitu ya, lebih menyenangkan dan juga kita bisa seru-seruan bareng di kegiatan hari ini. Oke, terima kasih ya Kak Rian sudah ya memberikan sharing hari ini. Terima kasih. Oh ya Kak Rian,
bisa dibalikin hostnya tadi aku ngepindahin. Saya isengin ya. Oke, siap. Nah, Sudah. oke, makasih Kak. Ya itu terima kasih juga untuk Kak Dini ya. Kak Dini bisa di-follow juga Kak Dini. Kak Dini Maulida ini pendongeng ya. Pendongeng Cirebon asli. Asli Cirebon. Jadi bisa juga di-follow di IG-nya di Maulida94 ya. Nanti kita saling silaturahmi lagi di IG bisa atau juga langsung di grup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa Kak nanti masuk grup ya Kak ya. Boleh, mantap. Oke, terima kasih untuk semuanya hari ini. Semoga hari-harinya semakin ceria dan semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, boleh Selamat keluar ya beristirahat. teman-teman. Dah. Selamat malam minggu. Selamat bermimpi indah dan terus punya tujuan. Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti. Insya Allah nanti ada ini ya, ada rekamannya yang terlewat. Nanti akan dikirimkan juga semacam notulensi. Jadi teman-teman tenang saja ya, yang terlewat bisa mengikuti. Assalamualaikum. Stop recording. Oke. Terima kasih semuanya. Aku akan tutup ya. Oke,